Malam itu seperti malam-malam sebelumnya, aku memesan taksi online untuk mengantar ke klub tempat biasa aku nongkrong. "Selamat malam Bak Tata, bagaimana kabarnya?" Sapa sopir taksi dengan senyum ramahnya. "Wah, dapat driver Mas Wawan lagi ya?" "Baik Mas, kabar saya. Mas Wawan sendiri bagaimana?" "Sering ya Mas yang terima orderan saya?" Jawabku berusaha basa-basi biar nggak kalah ramah juga. Memang sudah sangat sering pria itu yang menerima orderan dariku. "Baik Mbak, kabar saya, tambah cantik aja Mbaknya, mungkin jodoh kali Mbak, kita makanya sering ketemu," ujarnya sambil senyum-senyum malu. "Ah, Masnya bisa aja ngegombalnya, udah yuk jalan nanti malah macet di jalan loh," jawabku untuk mengakhiri percakapan yang gak penting ini. Jujur, aku gak suka basa-basi sama orang yang gak begitu akrab. Setibanya di tempat itu, ternyata teman-temanku belum ada yang datang. Aku pun berjalan dengan menggerutu dan kesal. Katanya jangan telat, harus tepat jam 7. Sekarang sudah jam 7 lebih 15 menit, tapi belum ada yang sampai juga, dasar jam karet. Sesampainya di meja yang telah dipesan sebelumnya, aku segera duduk dan tak lama kemudian datang seorang waiters menghampiri dan menanyakan pesanan. Beberapa menit kemudian pesanku datang. The Manhattan adalah salah satu jenis koktail dengan gabungan whisky, white wine dan buah bit sebagai pemanisnya. Koktail ini adalah favoritku. Aku terus menunggu sambil memainkan game yang ada di handphone. Jam di layar sudah menunjukkan pukul 9 malam. Aduh, mereka semua mau ngerjain apa gimana? Kok lama banget nggak datang-datang? Aku mulai kesal sambil membanting sisa rokok yang ketujuh ini ke dalam asbak. Aku masih berusaha sabar dan mencoba untuk duduk santai dengan punggung bersandar ke sofa. Tak sengaja pandanganku tertuju pada sepasang kekasih yang sedang kasmaran. Sepertinya mereka baru memulai hubungan yang indah pada awalnya, tapi lama-kelamaan akan menjadi neraka. Tanpa sadar aku pun larut dalam lamunan masa lalu. Flashback, waktu itu aku berumur 15 tahun. Masih teringat jelas dalam otakku, siang itu saat hendak memasuki rumah sepulang sekolah. Di sofa ruang tamu, aku melihat ibu dan seorang pria sedang melakukan aktivitas yang tidak semestinya. Aku cukup terkejut dengan aktivitas itu. Aku belum pernah melihat hal tersebut. Tanpa sengaja keringat dingin memenuhi dahiku. Ada rasa aneh yang tiba-tiba muncul dalam diri ini. Cukup lama aku berdiri mematung di depan pintu sambil melihat, dan jariku kini turut andil yang entah mengapa otomatis beraksi. Mungkin karena dorongan dari reaksi alamiah tubuhku, dan tanpa sengaja aku mengeluarkan desahan cukup keras hingga terdengar oleh mereka. Seketika itu mereka menghentikan aktivitas itu. Ibu menoleh dan melihatku sedang berdiri di sana. Kemudian dia memanggil dan menyuruhku masuk ke rumah. Aku pun menuruti perintahnya tanpa membantah, seperti sedang terhipnotis dengan aktivitas yang sedang berlangsung ini. Sesaat kemudian aku sudah di dalam rumah. Ibu berkata, "Ta, kamu mau coba seperti yang ibu lakukan tadi?" Dan tanpa kusadari aku menganggukkan kepala. Aktivitas yang tadinya hanya aku tonton itu, kini sedang aku lakukan, dan kenikmatan sesaat itu membuat masa depanku menjadi berantakan. Dari situlah aku baru mengetahui pekerjaan yang selama ini ibu lakukan. Pantas saja bapak selalu kasar kepada ibu. Mungkin bapak mengetahui semua ini dan melarang ibu. Namun ibu masih tidak juga berhenti, batinku kala itu. Semenjak aku mengetahui pekerjaannya, ibu tak segan lagi membawa pelanggannya ke rumah. Bahkan sering lelaki hidung belang itu memaksaku ikut bergabung. Dan yang membuatku kecewa adalah ibu. Sosok yang seharusnya melindungi dan menjagaku justru ikut memaksaku melayani tamu-tamunya. Karena hal itulah aku memutuskan untuk meninggalkan rumah dan memutuskan kontak dengan ibuku. Namun ternyata benar apa kata pepatah, buah tak jatuh jauh dari pohonnya. Aku melakukan hal yang sama juga untuk memenuhi kebutuhan hidupku di tempat baruku ini. Flashback off. Cukup lama aku merenungi awal mula dari semua nasib buruk yang terjadi padaku saat ini. Toh tidak ada gunanya menyesali itu sekarang. Lebih baik berusaha menguatkan diri untuk menghadapi hari esok. Tiba-tiba sebuah suara yang cukup nyaring menyadarkan aku dari lamunan itu. "Tata, udah lama nunggu ya? Sorry Ta, aku ketiduran tadi. Sorry banget, capek banget tadi habis muasin suami orang. Kasihan istrinya lagi hamil gede jadi nggak bisa ngasih jatah," jelasnya panjang sambil meletakkan bokong yang seksi dengan balutan rok span mini.
Sekedar informasi, teman-temanku emang agak aneh-aneh kerjaannya, katanya nggak apa-apa asalkan dapat uang buat hidup. Kebangetan emang ya kalian semua, lama banget nggak datang-datang. Ini lagi, anak yang satu ini, emang nggak kasihan apa istrinya lagi hamil, malah suaminya diajakin selingkuh, pakai enak-enak segala lagi. Candaku sambil mencubit pinggulnya. Mau gimana lagi, tuntutan pekerjaan. Lagian aku nggak maksa kok. Si Om aja yang kegatelan, bukan aku yang salah kan? Malah berusaha membela dirinya. Aku terpaksa menganggukkan kepala agar perdebatan ini tak berlangsung lama. Perdebatan ini sering terjadi, dan malah nggak akan pernah mau mengalah. Kita berbincang cukup lama, tentunya membahas topik dewasa. Seperti yang kalian duga, hanya kita berdua yang datang, entah kemana si Ajeng, boro-boro muncul, kasih kabar saja tidak. Kami pun akhirnya memutuskan untuk pulang saja mengingat hari hampir berganti.